Halo Nissan Lover, selamat datang di channel yang membahas seputar mobil Nissan. Saya Parnamian Johannes, Kepala Cabang Dealer Nissan Cibubur. Jika Anda saat ini sedang mencari review seputar mobil Nissan, terlebih mobil Nissan Kicks ini, generasi terbaru ya ini, dan ada yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda hubungin saya langsung saja di nomor yang ada di bawah ini. Saya cantumkan juga link WhatsApp saya di kolom deskripsi. Silakan Anda chat saja, saya langsung nanti yang balas setiap pertanyaan Anda. Nissan Lovers, di konten kali ini tepat di tanggal 11 Agustus ini ya, bertepatan dengan event Gaikindo Indonesia Auto Show. Saya mau sharing kepada Anda yang kita pajang di event Gias tahun ini, yaitu Nissan Kicks e-Power generasi kedua. Ya, ini adalah mobilnya. Nah, di konten kali ini saya akan sharingkan kepada Anda. Mungkin Anda saat ini belum sempat nih hari ini datang ke Gias dan Anda pengen tahu apa sih perbedaannya Nissan Kicks yang terbaru ini. Nah, kebetulan seperti video-video saya sebelumnya, saya berjanji untuk sharingan kepada Anda apa perbedaannya. Di konten kali ini saya akan sharingan kepada Anda. Jika Anda pencinta mobil Nissan dan saat ini butuh informasi update seputar mobil Nissan, subscribe aja channel ini, nyalakan belnya supaya Anda dapat notifikasi terbaru seputar mobil Nissan. Nanti saya juga akan saya akan kenalkan kepada Anda salah seorang trainer Nissan yang nanti kita bisa tanyain mengenai perbedaan mesin dari Nissan Kicks ini dengan yang sebelumnya seperti apa. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Oke Nissan Lover, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Aris. Pak Aris ini adalah mentor dari kami semua. Jika Anda ketemu sama salesman Nissan terutama ya, dan mereka sangat fasih menjelaskan mengenai produk, sosok di balik mereka itu ya Pak Haris ini ya. Pak Haris, ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih Pak waktunya. Oke. Ya, di konten kali ini saya mau sharing ke sahabat Nissan nih Pak, atau Nissan Lovers. Baik. Mengenai Nissan generasi kedua atau Nissan Kicks generasi kedua ini Pak Haris. Baik. Ya, karena masih banyak sekali yang belum tahu dan masih banyak yang nanya. Bedanya apa sih Pak Johan gitu. Di konten kali ini saya akan sharingan kepada Anda langsung oleh expertnya Pak Aris ya. Sebelumnya kita buka dulu mesinnya supaya enak. Oke. Nah, Pak Aris, seperti yang selalu saya sharing ke teman-teman Nissan Lovers, bahwa di generasi kedua Nissan Kicks ini akan ada perubahan dan improvement ya. Betul. Nah, boleh nggak Pak Aris di-sharingkan dari sisi performance atau dari segi engine dulu deh. Oke. Kira-kira perubahannya apa sih Pak Aris? Baik. Langsung saya? Langsung aja Pak Aris. Oke. Untuk dari engine-nya tidak ada perubahan, tetap menggunakan 1200 1200 ya. Oke. Tapi di sini yang terjadi perubahan adalah di powertrain-nya. Powertrain ya. Kalau yang lama itu inverter itu independen, terpisah dengan motor, tapi yang sekarang ini sudah integrated. Nah, jadi integrate inverter dengan motor. Jadi bentuknya berubah lebih simpel sebenarnya. Jadi secara secara dimensi lebih kecil. Dimensi memang lebih compact ya. Tetapi meskipun lebih kecil, lebih simpel, tapi untuk performanya akan meningkat. Lebih meningkat dengan perubahan di inverter, dimensinya lebih compactin lagi. Jadi kalau Anda nanti lihat di pameran ya, mudah-mudahan Anda hari ini atau selama 10 hari ke depan menyempatkan waktu untuk hadir, Anda bisa lihat bahwa inverternya memang dibuat lebih compact ya, saya sebutnya lebih compact dan lebih berisi ya jadinya. Betul. Pak Aris ya, dari generasi kedua ini. Lalu ngaruhnya ke performa apa nih Pak Aris? Performanya meningkat. Meningkat, powernya bertambah? Powernya bertambah, torsinya bertambah. Power dari kan tadinya kan 129 ya? 129 jadi 136. 136 nambah 7. Ya, sekitar nambah 7. Kalau nggak salah nambah 7 nambah 6. 6 sampai 7. Lalu kalau untuk torsinya yang kan tadi kan 260 ya, Nm ya. 129 torsi 260 ya, 260 menjadi 280. 280 nambah 20 Nissan Lovers, nggak kurang-kurang, tapi itu ya memang efek karena dari perubahan ini sama baterai ya? Iya, baterainya ada baterai peningkatan. Saya dengar kita berubahnya yang tadinya 157 menjadi 157 kWh 206. Jadi 206, kurang lebih 25% ya? Iya. Kenaikan kapasitas baterainya. Memperpanjang jaraknya ketika di mode full EV. Ya, jadi dengan perubahan yang di generasi kedua ini membuat tadi
secara torsi berubah, Ya. secara power juga Power berubah. berubah. Lalu di sini juga ada perubahan positioning ya, Pak Aris ya? Ya, Tadinya ada perubahan sedikit intake untuk reservoir tanknya ada 2 di sana, sekarang jadi sini gitu ya. Pindah di sini. Lalu terus, ini terus ada ini ada istilahnya otaknya daripada mobil ini ya, yang VCM-nya, VCM-nya control modulnya berubah jadi letaknya di sini ya. Jadi meskipun lebih di sini tapi tetap aman. kita ya. tambah pelindung ya. Oke. Cover lagi jadi memang tetap secure ya. Betul. Dan Terus dari dimensi ini, ini juga mempermudah ketika terjadi apa namanya dropping apa namanya baterai 12 yang ngedrop, sehingga kita dengan mudah untuk membuka. Oh iya. Di kalau sini, yang lama kan ketutup dari inverternya. Betul. Nah, kalau sekarang lebih aksesnya lebih gampang ya. Lebih gampang. Tinggal kita buka. Tinggal ini di sini langsung bisa menjangkau kutub positifnya. Nah, di sini untuk jumper positif, negatifnya kasih ke grounding. Grounding apa saja bisa. Oke. Nah, ini lebih simpel. Jadi lebih accessible ya. Kalau misalkan baterai 12 volt mobil ini bermasalah ya, kita bisa lakukan jumper dengan gampang. Betul sekali. Oke. Lalu secara keseluruhan ruang mesin ini untuk mesin 1000 dorsnya nggak ada perubahan ya? Tidak ada perubahan. Placementnya tetap sesuai ya. Tapi di sini yang saya lihat orange-nya jadi berkurang ya. Kabel-kabel orange-nya jadi lebih minim ya tampilan. Sebenarnya masih tetap ini pasti ada di sini dan satunya ada di sebelah sini. Lebih ke belakang lagi ya. Jadi memang ya kabel orange ini adalah kabel high voltage ya Mas Aris ya. Kabel high voltage-nya lebih kita umpetin lagi. Posisinya lebih apa namanya safety. Lebih safety. Jadi aksesnya hanya untuk kepentingan servis aja ya. Betul. Jadi lebih aman ketika kita misalkan mau membersihkan juga lebih aman. Ya? Oke. Jadi Nissan Lovers ya. Pak Haris barusan sharing ke kita, ini informasi yang sangat baik ya untuk Anda yang saat ini sedang menunggu mungkin NIK 2022-nya berubahnya seperti apa ya. Walaupun sebenarnya dengan NIK 21 bukan berarti NIK 21 jadi atau generasi pertama jadi udah nggak ini ya. Tetap aja sebenarnya performanya tetap mumpuni. Ya. Artinya ya penambahannya signifikan, tapi generasi pertama juga udah sangat mencukupi ya. Oke, jadi sebenarnya dikembalikan ke pilihannya. Betul. Nissan Lovers ya Pak Haris ya. Oke. Ya. Untuk kecepatan akselerasinya tetap 0 sampai 100 km per jam. Ya. Itu tetap di 8,9 ya, 8,9 detik. Jadi secara performa 0 sampai 100-nya nggak ada perubahan. Betul. Walaupun dengan baterai yang bertambah lebih lama. Jadi durasinya lebih ke durasi gitu Pak Haris ya. Luar biasa. Pak Haris, ini aja saya mohon izin, abis ini saya mau koprek dalamnya. Saya mau share ke Nissan Lovers juga mengenai dalemannya, supaya teman-teman Nissan Lovers nih jadi penasaran dan mau datang ke event kita hari ini nih Pak Haris. Mudah-mudahan lebih ramai lagi. Mudah-mudahan lebih ramai di event hari ini. Ini ada juga udah mulai tadi. Ya, saya ambil waktu untuk nge-shoot ini. Ya, silakan Anda boleh nyempatkan waktu. Kita ada event Gias hari ini sampai dengan tanggal 21 dan pastikan Anda hadir untuk lihat langsung mobil ini. Dan pasti test drive. Pasti test drive. Luar biasa. Nanti kita siapkan juga untuk Anda. Pak Haris, terima kasih. Saya mohon izin. Saya akan koprek lagi mobilnya lebih jauh. Sukses selalu untuk Pak Haris. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, Nissan Lovers ya. Pak Haris tadi sudah bersama kita. Sekarang saya mau kasih tahu Anda tampilan belakang yang berubah. Kalau tampilan depan nggak ada perubahan, tampilan belakang yang berubah sama dalamnya. Seperti apa? Yuk, ikutin saya. Baik Nissan Lovers, seperti yang saya janjikan pada Anda di konten-konten sebelumnya, di konten ini saya akan sharingkan kepada Anda secara lengkap perbedaan generasi pertama dan generasi kedua. Nah, untuk tampilan belakangnya di generasi kedua ini memang ada penambahan reflektor yang menjulur dari kiri ke kanan seperti ini ya. Menurut saya sih memang ya, pendapat saya kesannya jadi lebih sporty ya. Jadi model lampunya itu seperti menyatu, walaupun memang ini tidak menyala ya, ini hanya reflektor aja, tapi kesannya sangat oke menurut saya. Gimana menurut Anda? Ya, ini masing-masing selera sih sebenarnya. Ada yang bilang, saya nggak terlalu suka terlalu rame. Ada yang bilang, saya suka banget jadi lebih sporty. Inilah tampilan belakang dari Nissan Kicks generasi kedua ini. Untuk tampilan rear diffusernya masih sama, sewarna body. Ya, di sini juga masih ada kamera. Ya, dan juga tampilan belakang ornamen logo e-Power dan juga Nissan Kicks ini kita hadirkan di Nissan Kicks generasi kedua ini. Ya, menurut saya sih oke lah ya untuk generasi kedua ini. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda perubahan di interiornya. Karena untuk eksterior perubahannya hanya ini ya. Untuk sampingnya masih sama
velgnya juga masih sama, two-tone, tidak ada perbedaan. Jadi yang paling berbeda adalah di tampilan belakangnya untuk eksterior. Banyak perubahan di tampilan dalamnya, terutama MID dan cluster finishernya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Yuk ikutin saya. Oke Nissan Lover, sekarang saya sudah ada di dalam kursi kemudi Nissan Kicks generasi kedua ya. Terlihat kalau dari tampilan setirnya nggak ada perubahan, tapi yang saya suka ada perubahan signifikan di center cluster ini ya. Desainnya semakin sporty lagi, ada beberapa perubahan, ada placement ya yang berubah ya. Yang pertama di parking elektriknya yang tadinya ada di sini sekarang ada di depan, lalu tombolnya juga berubah dan shifternya juga berubah ya, bentuknya jadi lebih benar-benar apa ya, presisi dan juga enak dipegangnya gitu loh ya, seperti kita megang mouse gitu ya. Tapi ini keren banget, saya suka banget sama desainnya ini ya. Dan untuk pengoperasiannya juga jadi kita nggak perlu repot-repot lihat tanda-tanda gitu ya. Tanda-tandanya sudah ada di sini semua. Ini sangat menarik sekali. Jadi untuk pengoperasiannya pun simple ya. Kalau kita mau ke posisi D tinggal kita turunkan. Kalau kita mau posisi ke R, kita tinggal pencet tombol lalu kita dorong ke atas. Untuk ke posisi N tinggal tahan selama 2 detik, dan untuk parking tinggal tekan tombol parking. Jadi menarik sekali kalau menurut saya ya di desain terbaru shifter Nissan Kicks generasi kedua ini. Lalu yang menarik juga kalau kita turun ke bawah, nah di sini ada kita harus bilang cup holder yang benar-benar designable ya. Bisa buat cup holder, bisa juga ini kita copot dan kita taruh handphone misalnya di sini ya. Jadi ini kita bisa copot dan ini fungsional sekali dan menurut saya ini cerdas sekali ya. Lalu di depan juga dia ada open tray yang bisa Anda gunakan untuk menaruh handphone Anda gitu ya. Jadi semuanya sangat tercukupi kebutuhannya. Untuk belakang juga ini untuk armrestnya lebih panjang yang sekarang. Jadi space di dalamnya juga jadi semakin luas ya, dan ada space lagi buat naruh recehan misalnya gitu. Nah, di interiornya ini ada perubahan selain ini ya. Head unitnya sama, tapi di teknologinya ada penambahan teknologi Android Auto di dalamnya ya. Apple CarPlay dan Android Auto sudah ada di generasi kedua ini. Jadi menarik sekali, Anda bisa tercukupi atau terpenuhi kebutuhannya. Kalau Anda pakai Android, Anda bisa connect untuk Spotify atau untuk Maps di teknologi generasi kedua ini. Lalu di mobil ini juga yang menarik, di teknologi mobil ini, saya nyalakan ya, MID-nya berubah. Desainnya, tampilan welcome information-nya lebih keren lagi. Desainnya 3D ya, kita lihat di sini untuk tampilan di energy flow-nya, kita lihat, wah 3D Nissan Lovers ya, keren banget. Jadi apa ya, saya harus bilang benar-benar membuat mobil ini tuh kesan mewahnya semakin dapat lagi dengan tampilan ini ya. Ini keren sekali. Lalu ada teknologi yang namanya teknologi Intelligent Line Departure Warning atau LDW. Jadi kalau kita misalnya melewati marka jalan kanan atau kiri, dia akan ngasih warning dan ada getaran di setirnya. Dan ini keren sekali di teknologi generasi keduanya. Menurut saya perubahannya lumayan ya dengan generasi pertama, walaupun generasi pertama buat saya pribadi itu sudah sangat keren, udah sangat cukup, tapi di generasi kedua ini ada perubahan-perubahan yang signifikan. Gimana menurut Anda? Makin tertarik meminang Nissan Kicks? Tapi untuk generasi kedua ini, untuk unitnya masih inden ya, dan harganya sudah rilis 509.800 kalau nggak salah. Kalau salah nanti saya cantumkan di bawah di deskripsi harga terupdate-nya dan tanpa diskon. Ya, silakan tinggal Anda pilih. NIK 21-nya masih tersedia, walaupun barangnya tinggal warna putih, hitam, dan grey, tapi itu warna-warna best sellernya. Itu dia Nissan Lovers ya, konten saya kali ini sharing mengenai Nissan Kicks generasi kedua. Mudah-mudahan membuat Anda semakin tertarik untuk meminang, dan jangan lupa datang ke event hari ini yang kita adakan di Gias ya, dari tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022 di Hall 3A. Jangan sampai salah hall, kita ada di Hall 3A. Ini aja konten saya Nissan Lovers, mudah-mudahan membuat Anda semakin bertambah informasinya dan main juga ke dealer Nissan Cibubur. Jika Anda ingin
kenalan langsung dengan kita, salesman Nissan. Terima kasih sudah menonton, dan pesan saya seperti biasa cuma satu, ingat Nissan, ingat Tuhan. Terima kasih sudah menonton.